Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Akila Kanza dari SDN Sukamenak 01, Kecamatan Margahayu. Di sini saya akan membacakan pidato berdasarkan buku yang sudah saya baca yang berjudul Flora dan Fauna Kalimantan. Jumlah halaman 52, penulis Iswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Ibu guru dan teman-teman sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, kesempatan, dan karunia yang begitu besar pada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini pada pagi hari yang cerah ini dengan keadaan sehat walafiat. Tuhan menciptakan 3 jenis makhluk hidup di dunia ini tentu mempunyai tujuan yang mulia. Ketiga jenis makhluk hidup itu mempunyai keunikan dan keistimewaan yang berbeda-beda. Perbedaan itu adalah sebagai simbol kebesaran Tuhan Sang Pencipta. Tumbuhan mempunyai keistimewaan yakni dapat menghasilkan makan sendiri, baik untuk pertumbuhannya maupun untuk digunakan makhluk hidup lain. Keistimewaan itu disebut dengan istilah fotosintesis. Hasilnya dapat dirasakan langsung oleh manusia, seperti produk-produk hasil fotosintesis. Selain itu, ada manfaat secara tidak langsung yang diberikan oleh tumbuhan, yaitu dapat menghasilkan oksigen, perlindungan air, pencegahan erosi, serta estetika. Satwa atau istilah lainnya adalah hewan atau binatang mempunyai keunikan tersendiri, yakni memiliki sifat heterotrof, artinya tidak membuat energi sendiri, tetapi harus mengambil dari lingkungan sekitarnya. Selain itu, hewan memiliki 2 jaringan yang bertanggung jawab atas pengantaran infus dan pergerakan, yaitu jaringan saraf dan jaringan otot, sehingga hewan dapat bergerak secara aktif. Namun hewan tidak dapat berpikir walaupun mempunyai jaringan syaraf. Satwa bermanfaat bagi lingkungannya, yakni sebagai sumber makanan bagi manusia dan dapat menyeimbangkan alam demi keberlangsungan kehidupannya. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Dikatakan begitu karena manusia diberi akal dan pikiran untuk menentukan yang baik dan benar. Dan itulah perbedaan manusia dengan makhluk lainnya, serta itu pula keistimewaan manusia. Hadirin yang saya sayangi, berkeanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, antara lain sebagai sumber pangan, sumber sandang, bahan bangunan untuk tempat tinggal, sumber pendapatan, sumber plasma nutfah, sumber bahan obat-obatan, sumber keilmuan, dan keindahan. Namun manusia yang mempunyai akal dan pikiran justru sering tidak menggunakan akal dan pikirannya terhadap 2 makhluk hidup lainnya. Manusia semena-mena terhadap tumbuhan dan satwa. Kata guruku, eksploitasi yang berlebihan dari manusia terhadap tumbuhan dan satwa membuat keseimbangan ekosistem tidak terjaga. Lihatlah, pohon-pohon di kampungku ditebang sembarangan, hutan dirusak, satwa diburu sesukanya. Katanya demi kepentingan manusia itu sendiri. Banyak contoh keserakahan manusia terhadap tumbuhan dan satwa sehingga keduanya hampir punah. Padahal dengan susah payah manusia membuat kebijakan-kebijakan melalui pihak berwenang untuk menjaga kelangsungan hidup keduanya. Misalnya, membuat undang-undang perlindungan hutan dan satwa. Selain itu, manusia sering berkampanye untuk menyerukan penyelamatan tumbuhan dan satwa. Tetapi ironinya manusia itu juga yang melanggarnya. Apakah undang-undang ada untuk dilanggar?
Atau jangan-jangan kampanye dibuat untuk pencitraan saja, biar masuk TV, begitukah? Kalau dikatakan manusia itu tidak memahami sehingga melakukan keserakahan terhadap tumbuhan dan satwa, itu mustahil. Masa makhluk mulia yang lupa kodratnya mulia? Atau manusia sudah banyakkah yang menjadi lupa ingatan? Hadirin yang saya sayangi, mungkin 1001 teori sudah membuktikan bahwa tumbuhan dan satwa memberikan kebaikan terhadap keberlangsungan hidup manusia. Tetapi mengapa kita manusia pura-pura lupa akan hal itu? Hampir punahnya tumbuhan dan satwa adalah tanggung jawab manusia. Sekali lagi, tanggung jawab manusia. Nah, sebagai makhluk berakal dan berpikir, lakukanlah tanggung jawabmu untuk melestarikan keduanya. Caranya sederhana saja. Pelihara keduanya seperti engkau memelihara kedua bola matamu. Gunakan keduanya sebagai mestinya. Sekali lagi, sebagainya mestinya juga, dan selamatkanlah. Maka Tuhan Sang Pencipta pun akan tersanjung melihat kita bertindak mulia terhadap ciptaannya. Hadirin yang saya sayangi, mari beraksi lewat perangai penyelamatan tumbuhan dan satwa. Ingatlah, mereka pun memiliki pencipta yang sama dengan kita manusia. Wassalam.